Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Dulu diremehkan bos, sekarang mulai dilirik diam-diam bos. Innova tua nih bos, senggol dong. Nah bosku, kali ini kita ada Innova, salah satu project kami, punya konsumen kami Om Sumidi yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk merestorasi, upgrade, repaint, modifikasi luar dan dalam. Nah, nanti akan kita perlihatkan video bagaimana unit mobil ini dikerjakan oleh tim Garasi Mobil Semarang. Nah, di sini saya sebelum membahas progres dari project unit mobil ini dan video ketika proses mobil ini, kita perlihatkan nih bos, sekilas list kerja dari unit mobil ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada beberapa item yang sebelah kiri nih. Item upgrade ada 21 item dan ini list kerjanya. Lengkap sekali. Jadi setiap mobil kita buatkan list kerja seperti ini agar nantinya itu setiap project dari unit mobil yang diinginkan konsumen tidak ada yang tertinggal. Nah, setelah ini nanti kita perlihatkan progres unit mobil ini dari awal sampai akhir biar teman-teman tahu bagaimana tingkat kualitas pengerjaan dari kami, di mana kami sebulan cuma terima 4-5 mobil sesuai kemampuan agar pekerjaan itu hasilnya maksimal dan juga tidak ngotot kerjanya. Jadi kembali lagi kita mengejar seni kualitas. Inilah Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, nggak banyak cang-ceng-cong, tonton video unit mobil ini dari awal sampai akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita perlihatkan dahulu bagaimana penampilan unit Innova dari owner Pak Sumidi dari Kudus. Nah, Pak Sumidi itu antri kurang lebih 4-5 bulan yang lalu, baru masuk antrian di bulan April. Kita kerjakan unit mobil ini. Kurang lebih itu pengerjaan unit mobil 30 hari kerja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat penampilan before dari unit mobil tersebut. Cukup terawat ya kalau kita melihat dari penampilan mobil ini. Tapi nanti akan kelihatan setelah kita proses kerjakan unit mobil itu, apakah memang bodi itu lempeng apa tidak, nanti akan kelihatan ketika diproses pengecetan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kondisi speedometer trouble ya. Nanti juga ada perbaikan reparasi speedo sekaligus modifikasi di bagian speedometer. Interior juga nanti kita akan sentuh karena ini interiornya pinky girl banget ya. Jadi nanti kita akan buat jadi kesannya mewah dan juga sporty. Nanti interior akan kita custom modifikasi dari jok, setir, dashboard dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan untuk project pertama yaitu adalah service maintenance dari divisi bengkel AC kami. Jadi ada permintaan konsumen kami Pak Sumidi untuk melakukan servis AC pada mobil beliau. Di sini tim AC kami membongkar pada bagian evaporator depan dan evaporator belakang. Dan suhu before dari proses pengerjaan ini tadi diperlihatkan di suhu 10 derajat. Proses servis AC untuk mobil Innova itu cukup ribet karena untuk bongkar evaporator depan itu harus bongkar full dashboard depan. Dan juga evaporator belakang itu posisinya ada di belakang lambung kanan, harus melepas jok dan membuka bagian panel door trim di bagian belakang kanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari tim divisi bengkel AC melakukan servis AC, cleaning dari bagian evaporator dan melakukan vakum pada oli kompresor. Di sini kita perlihatkan suhu AC yang sudah di 6 derajat dan bukti nyata bahwasanya AC-nya sudah sehat dan dingin. Jadi teman-teman, lakukanlah maintenance servis AC mobil kalian 6 bulan berkala, bukan karena rusak baru diservis.
Jadi seperti itu. AC rumah aja ada maintenance untuk servis, masa AC mobil kagak? Jadi seperti itu bosku, edukasi ke teman-teman semua. Nah, di sini mulai kita cicil dulu untuk pembongkaran di bagian interior. Jadi ini nanti biar project unit mobil ini terselesaikan sesuai target, 30 hari kerja selesai. Untuk jok 3 baris kita lepasi dulu, akan kita kirim ke tukang jok kami untuk melakukan proses cover jok modifikasi interior. Termasuk door trim 4 pintu kita kirim juga. Jadi nanti ketika proses restorasi, upgrade, repaint dari unit mobil ini selesai, tim interior jok juga sudah selesai untuk modifikasi joknya. Jadi semua itu terselesaikan sesuai target kerja. Oke, kembali lagi ke unit mobil Innova ini. Di sini teman-teman kita perlihatkan ketika tim kami melakukan proses operasi plastik upgrade menolak tua. Jadi di sini kita bongkari dulu semua item part yang menempel di mobil ini dari bagian depan dan juga belakang, yang nantinya akan kita operasi plastik, kita ganti menggunakan spare part dari Innova Barong 2015, meliputi bumper depan, bumper belakang, kap mesin, fender kanan kiri, dan juga nanti kita akan mengganti dudukan tiang lock kap mesin depannya untuk pijaan atau pegangan dari grill dan juga bumper depan. Jadi kita ganti juga agar kuat untuk dudukan bagian depan. Nah, di sini setelah selesai proses upgrade, untuk semua item upgrade yang berupa 21 item itu tidak langsung kita pasangi semua, karena nantinya unit mobil akan melalui tahap proses pengecetan. Nah, karena melalui tahap proses pengecetan, nantinya kita akan pasangi atau kita akan lengkapi di akhir. Nah, di sini kita juga membongkari beberapa bagian seperti spion, handle pintu, pelipit kaca, semua kita lepas-lepasi ya, termasuk karet-karet pintu, karena akan melalui tahap awal dari proses pengecetan, yaitu adalah di tahap pendempulan. Nah, di sini Cak Sud, sang maestro dempul kami yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan kurang lebih 25 tahun lebih, karena usia beliau juga sudah 50 tahun lebih ya. Jadi benar-benar sudah berpengalaman. Kita serahkanlah pada beliau untuk membuat bodi mobil ini jadi lempeng dan bagus lagi. Nah, makanya itu di sini Cak Sud melakukan proses pendempulan pada mobil itu kurang lebih 3 hari. Setelah ditempul, diamplas, terus kita jemur. Nah, di sini bodi mobil sudah di tahap pendempulan dan sudah kita jemur. Biasanya tuh kita jemur kalau terik matahari bagus, biar dempul itu keringnya maksimal, kita jemur minimal 1-2 hari lah. Tapi apabila cuaca mendung, biasanya kita diamkan dulu 3 hari biar benar-benar dempul itu kering dan keras, bosku. Setelah itu di sini teman-teman bisa lihat mobil kita lakukan proses epoksi. Sebelum diepoksi, kita lakukan proses masking atau pembungkusan bagian yang tidak terkena cat, dan kita lakukan proses pembersihan dulu menggunakan degreaser anti silikon untuk membersihkan minyak ataupun debu yang menempel. Baru kita proses penimpaan epoksi ya. Nah, di sini epoksi yang kita terapkan pada proses pengerjaan unit mobil ini adalah epoksi 2 step. Yang pertama epoksi primer yang berwarna hijau, yang kedua epoksi filler yang berwarna silver. Dan tidak lupanya pada bagian bumper depan dan juga bumper belakang, karena diganti baru, itu kita tembak dahulu PP primer atau lem perekat ya. Karena bahannya kan dia plastik baru. Agar tidak mengelupas, kita lakukanlah penembakan PP primer plastik atau lem perekat untuk bumper-bumper plastik ya. Baru setelah itu kita lakukan proses pengecatan epoksi 2 step. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan bahwasanya unit mobil sudah dilakukan epoksi 2 step ya. Fungsi epoksi 2 step yang kami gunakan ini adalah untuk mempertahankan kualitas dari pengecatan kami. Karena ini tidak dikerok, prosesnya cat itu proses timpa, agar cat kami di mana bahan yang kami gunakan adalah bahan premium dan juga pernisnya juga pernis premium merek Siken, agar cat kami itu awet walaupun model timpa, ya udah kita lakukan epoksi 2 step seperti ini agar lapisan dari cat lama itu tidak menarik atau tidak ngedrop, membuat cat yang baru itu gampang busem.
Jadi seperti inilah cara yang kami gunakan. Oke, singkat cerita, di sini teman-teman bisa dilihat setelah diepoksi, terus kita jemur, kita amplas, unit mobil langsung masuk ke ruangan cat karena akan dilakukan proses pengecatan ya. Nah, di sini kita masking atau pengoranan atau pembungkusan pada bagian-bagian yang tidak terkena cat. Lanjut kita cat dasaran dulu. Jadi di sini untuk proses pengecatan itu kurang lebih akan memakan waktu sekitar 8 sampai 10 jam. Cukup lama ya. Jadi ini benar-benar kita bicara seni. Nah, sebelum kita timpa cat utama Black Attitude, kita lakukanlah dahulu cat dasaran. Jadi cat dasaran warna hitam ini kita timpa dulu pada bodi mobil tersebut, kurang lebih 2 lapis. Nah, setelah dicat dasaran itu, unit mobil nanti akan kita seleksi lagi. Kita cross check ulang. Apabila ada bodi cat yang mungkin lubang-lubang kecil atau mungkin ada yang tertinggal, kita dempul, kita amplas lagi. Jadi benar-benar ketika unit mobil akan masuk ke proses pengecatan utama hingga pernis, benar-benar tidak ada lubang atau kecacatan dari bodi cat itu. Jadi benar-benar diseleksi ulang, bosku. Oke bosku, jadi sini teman-teman bisa dilihat sendiri mobil setelah cat dasaran langsung kita cross check ulang. Apabila ada body cat yang kurang sempurna atau lubang-lubang kecil tertinggal ya, kita bereskan dahulu. Jadi benar-benar nanti sebelum masuk pengecatan utama, body sudah flat, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Nah, sebelum masuk ke proses pengecatan, kita biasanya bersihkan lagi menggunakan degreaser anti silikon agar tidak ada minyak atau debu yang tertinggal saat proses pengecatan. Nah, di sini langsung kita lakukan penembakan cat utama Black Attitude. Jadi untuk kelasnya Innova MPV car ya, medium car seperti ini tuh, kita biasanya membutuhkan bahan cat kurang lebih sekitar 4 liter ya. Dan kita cat gunakan itu bahan cat bakar atau cat duko ya. Dan kita tembak pada bodi mobil ini dengan 4 liter cat. Itu biasanya akan tertimpa sekitar 4 sampai 5 layer. Jadi benar-benar tebal sekali. Nah, setelah itu nanti akan lanjut di proses selanjutnya, top coating pernis. Nah, di sini selalu saya obrolkan atau omongkan ke teman-teman semua, pernis yang kami gunakan adalah Siken HS Premium. Jadi di sini buat teman-teman yang ingin upgrade menggunakan bahan Siken HS Premium yang biasanya kami gunakan ini, ada penambahan biaya dari selisih harga paketan dari press list kami yang terlama ya. Jadi memang kita upgrade bahan, tapi lupa nih di press list kami belum kita rubah untuk harganya. Jadi teman-teman apabila ingin menggunakan pernis Siken HS Premium dengan hardener P35, produk dari pabrikan AkzoNobel, ada penambahan biaya. Nggak begitu banyak sih, tapi kualitas yang dikejar. Teman-teman yang tahu di dunia pengecatan pasti sudah nggak awam ya dengan produk dari Siken, pabrikan dari AkzoNobel. Dia adalah pemain cat lama, rival dari Space Hacker ya. Tapi untuk harga Siken masih di bawah Space Hacker, tapi untuk kualitas ya kurang lebih hampir sama. Teman-teman yang penasaran berapa sih harga dari pernis Siken, bisa dicek di online.
pernis Siken HS Premium dengan hardener P35. Nah, untuk pengecatan seperti Innova ini kurang lebih membutuhkan bahan sekitar 2,5 paket. Tapi teman-teman kalau beli berarti harus 3 paket, sisa setengah paket ya. Nah, teman-teman bisa cek berapa harga dari satu paket itu. Satu paket itu berupa 1 liter pernis, setengah liter hardener, dan juga membutuhkan thinner extra slow reducer sekitar 1 liter. Itu untuk satu paketnya. Dan teman-teman itu harus beli 3 paket. Nah, di situ biar teman-teman tahu bahwa pernis Siken itu ndak murah, bosku. Hahaha. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari pengecatan Black Attitude Finishing Top Coating pernis Siken HS Premium. Bener-bener basah, wet look, dan glossy. Ada harga, ada kualitas. Apabila mobil teman-teman dikerjakan step by step seperti ini, detail, gimana? Nggak seneng hasil pengerjaan kami, bener-bener kualitas yang kami kejar. Jadi seperti itu, bosku, proses yang kami kerjakan hingga di tahap saat ini, yaitu tahap pengecatan. Nanti unit mobil setelah selesai proses pengecatan ini akan kita jemur atau kita diamkan dulu minimal 2-3 hari. Nah, apabila pernis itu sudah keringnya maksimal, baru nanti kita amplas dan pemolesan. Bayangin aja, ini belum dipoles saja sudah sebasah ini, seglossy ini. Gimana kalau sudah dipoles, bosku? Oke, bosku. Jadi di sini sembari menunggu pernis yang kita timpa pada mobil tersebut kering maksimal, biasanya kita diamkan 2-3 hari baru berani kita amplas poles. Di sini kita mencicil pekerjaan untuk proses pengecatan velg, pengecatan grill, pengecatan tranglit, pengecatan spion, beberapa item eksterior yang diminta konsumen untuk dibuat warna black glossy mulai kita cicil untuk dikerjakan. Nah, di sini teman-teman juga kita perlihatkan di saat kita melakukan pengerjaan di interior, yaitu adalah pemasangan setir Fortuner GR pada unit mobil ini. Serta nanti di mobil ini juga ada penggantian di head unit menggunakan head unit Android ukuran 9 inch dengan model ganti frame. Dan di sini juga konsumen itu ada keluhan bahwa audio speaker itu trouble. Kita cek ternyata itu speaker belakang, pintu belakang itu mati kanan kiri. Nah, di sini nanti kita akan ganti speaker belakangnya menggunakan Nakamichi. Dan di sini unit mobil kan sudah dimodifikasi audio power subwoofer. Ternyata itu setelannya itu kurang enak. Di sini kami juga settingkan untuk audio dari power subwoofer agar enak untuk didengarkan. Jadi seperti itu, mulai kita cicil pekerjaan selanjutnya untuk modifikasi lampu Pro 7 dari bagian headlamp dan juga fog lamp. Dengan konsep di bagian headlamp kita buat black housing. Dan di sini juga ada pemasangan spion ribbon retract auto flip ya. Jadi untuk tahap finishing ini kurang lebih itu akan memakan waktu sekitar 7-10 hari, meliputi pekerjaan pengamplasan, pemolesan bodi, modifikasi lampu Pro 7, custom interior jok, terus audio, penggantian setir, dan finishing lain-lainnya seperti finishing cleaning bersih-bersih plus salon detailing. Jadi seperti itu, bosku. Pengerjaan dari unit mobil ini kita perlihatkan ke teman-teman semua step by step dari pengerjaan awal hingga di tahap akhir. Jadi benar-benar tiada dusta di antara kita, walaupun pemilik mobil tidak menunggu atau melihat pengerjaan mobil tiap hari, tapi di sini kita kasih bukti video, bukti autentik bahwasanya ini loh om, mobilmu kita kerjakan sedetail ini, seteliti ini agar hasilnya maksimal. Gimana nggak seneng juga konsumen kalau mobilnya dikerjakan dan divideokan sedetail ini. Jadi bukti video seperti ini juga menjadi salah satu teknik marketing saya. Kalau memang pekerjaanmu itu bagus, kenapa tidak diperlihatkan ke semua orang?
Nah, inilah Garasi Mobil Semarang. Seni kerajinan tangan yang kita olah, yang kita kerjakan dengan hati agar hasil maksimal dan konsumen puas. Oke, kembali lagi ke video project unit mobil. Di sini sudah di tahap pemasangan body kit ya. Jadi ada penambahan juga body kit luxury pada unit mobil Innova Pak Sumidi. Nah, di sini untuk proses akhir pengerjaan mobil ini ada permintaan konsumen untuk dilakukan salon detailing. Jadi untuk finishing salon detailing ini kita buat tim khusus untuk melakukan proses salon. Jadi benar-benar keluar dari Garasi Mobil Semarang, eksteriornya nih udah cakep nih dengan pengecatan kami yang sudah kinclong ya. Terus ditambah interiornya yang sudah dimodifikasi. Nah, kalau sudah penampilan itu semua udah cakep, tinggal di segi kebersihan. Makanya itu di sini saya rekomendasikan kepada semua konsumen kami untuk finishing kita berikan sentuhan salon detailing. Jadi bener-bener unit mobil keluar dari Garasi Mobil Semarang udah cakep, udah bersih, udah tinggal jalan-jalan aja. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri ya. Proses salon detailing kami meliputi interior, eksterior, dan juga ruang mesin. Dan kita menggunakan obat-obat premium, obat-obat khusus untuk menunjang kinerja dari tim salon detailing kami. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silakan tonton hasil akhir dari unit mobil ini, bosku. And you can see. Oke, bosku, jadi unit mobil ini akan kita bahas apa saja proyek yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penampilan unit mobil ini yang sudah cakep dan menawan ya. Nah, ini sebelum kita bahas satu persatu dari proyek unit mobil ini, yuk kita putari dulu eksterior mobil ini biar teman-teman tahu bagaimana penampilan eksteriornya yang sudah kembali cakep. Ini warna black attitude itu kinclongnya nyenengin sekali ya, bosku ya. Jadi itemnya tuh pekat sekali, bener-bener cakep sekali. Teman-teman bisa lihat nih ya. Ini basicnya sih ketika datang terhitung mobil ini bodinya nggak begitu parah ya. Dari owner sebelumnya Pak Sumidi cukup pintar merawat mobil ini. Ya, paling kita membuat bodinya lempeng lagi, terus kita cat ulang lagi. Warna black attitude nih loh pantulannya. Bisa buat ngaca loh. Hey, cakep ya. Nih loh, ini body cat atau kaca. Loh, kaca aja bisa buat ngaca ya pantas. Tapi naik body cat buat ngaca kayak gini, bos. Ya, nih loh, bisa buat ngaca. Secakep ini. Inilah hasil karya seni kerajinan tangan dari tim Garasi Mobil Semarang, bosku. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu proyek yang kita lakukan pada mobil ini. Pertama, kita operasi plastik upgrade dari Innova model lama ke bentuk Barong 2015. Penggantian item total dari bagian depan dan belakang ada 21 item. Setelah kita operasi plastik, kita upgrade, kita lakukan repaint warna black attitude ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat penampilan dari eksterior depan serba black ya. Jadi benar-benar menghilangkan aksen chrome pada penampilan bagian depan. Setelah itu kita juga buat konsep dari grill black glossy ya. Jadi benar-benar aksen chrome pada bagian grill dihilangkan, kita buat black glossy. Serta di bagian headlamp
Di sini juga kita modifikasi headlamp black housing dengan penambahan Proji Pro 7 tipe P730RV serta fog lamp P735FX. Ini cahayanya istimewa. Jadi seri Pro 7 yang ini itu adalah seri termurah ya. Grade paling rendah tapi cahayanya istimewa. Sudah banyak sekali review yang saya review di YouTube kami. Nah, teman-teman kalau masih penasaran bagaimana hasil cahayanya Mas Robi. Nah, di sini kita perlihatkan nih hasil cahaya Pro 7 yang sudah kita pasang pada mobil ini. Ketika di malam hari, cahayanya sangat bagus. Jadi pencahayaan ini mendukung sekali apabila ketika kita kendarai keluar kota ya. Jadi ketika kita luar kota, butuh pencahayaan agar keselamatan di jalan itu aman, ya harusnya lampu cukup terang untuk menerangi perjalanan kalian di malam hari. Makanya itu, saya rekomendasikan untuk modifikasi lampu Pro 7. Nah, Pro 7 yang kami gunakan di bagian fog lamp P735FX, low beam 45 watt, high beam 65 watt, 5700 Kelvin. Blue lens ya. Jadi untuk fog lamp ini dia bisa ngedim. Jadi ketika ngedim, fog lamp dim, headlamp ngedim. Untuk headlamp kita menggunakan P730RV. Low beam 55 watt, high beam 65 watt. Dan hasil cahayanya tak perlihatkan ya ke teman-teman semua betapa bagusnya cahaya Pro 7 yang sudah kita pasangkan. Dan di sini untuk lampu sen kita ganti sen LED karena kita buat black housing, jadi agar membantu penerangan di saat siang hari, kita ganti sennya menggunakan sen LED. Karena ini kan reflektor, kita repaint black glossy. Jadi seperti itu bosku. Oke, ini kita matikan dulu. Oke, kita matikan. Nah, untuk diamond RGB ini ikut kontak on ya. Jadi ketika kita kontak off, dia otomatis diamond RGB-nya mati ya, diamondnya ya bosku, seperti itu. Nah, di sini juga ada instalasi pemasangan body kit luxury ya, di bagian bumper depan, samping, body kit samping atau side kit, hingga body kit belakang. Dan untuk cover fog lamp, permintaan dibuat black glossy. Jadi benar-benar bagian aksen penampilan depan membuat warna ini full black. Penampilannya garang banget. Teman-teman bisa lihat ya. Secakep ini loh bosku, hasil kerajinan tangan kami. Dan apabila kita kerjakan sebulan sesuai kemampuan, hasilnya tuh bisa maksimal. Nggak kemerungsung kalau orang Jawa bilang tuh. Jadi seperti itu. Nah, oke lanjut di bagian aksen samping. Jadi ini untuk list pintu dilepas. Konsepnya clean ya, tanpa list pintu. Tapi pada bagian bawah ada penambahan body kit atau side kit samping, body kit luxury ya, sesuai permintaan konsumen. Talang air slim serta pelipit kaca 4 pintu kita ganti semua. Nah, di sini yang bikin penampilan jadi tambah cakep adalah spion ribbon. Jadi ketika kita lock, otomatis dia akan melipat, dan apabila kita kontak on, dia otomatis akan membuka. Ini kita buka dulu. Jadi sudah kita instalasi retract auto flip ya. Nah, ketika kita kontak on, dia otomatis membuka. Jadi seperti itu bosku. Oke, serta kita ganti untuk tombol. Jadi apabila kita ingin mencet manual, di sini bisa ya. Jadi apabila menjumpai jalan sempit, tinggal pencet tombolnya. Jadi kita ganti tombolnya juga bosku. Oke, lanjut. Di penampilan samping sudah kita bahas. Kita akan membahas di bagian pelek ya. Nah, di sini agar pelek itu matching dengan penampilan mobil, permintaan konsumen untuk pelek di repaint hitam glossy. Kalau ganti pelek kan lumayan. Nah, ini budget minimalis, tapi penampilan pingin tampil kece habis. Jadi seperti itu bosku. Lanjut di penampilan belakang, setelah kita upgrade penampilan belakang dari bumper, stop lamp, terang led, lis kaca, spoiler, termasuk
LED mata kucing bawah ini ya. Jadi ini juga kita ganti LED. Terus ada penambahan body kit samping ya. Body kit samping dari bumper kanan hingga bumper kiri belakang ini full. Setelah itu kita konsep untuk terang led dan list kaca black glossy sewarna body. Spoiler kita ganti luxury. Ini include paketan ya. Jadi seperti itu bosku. Teman-teman sudah melihat sendiri bagaimana project dari eksterior mobil ini. Selanjutnya kita akan membahas di interior. Nah, di sini kita bahas interior. Pertama adalah di door trim. Door trim itu water printing wood panel. Ini kita buat black glossy atau black piano. Karena permintaan konsumen kan interior custom jok warna hitam ya. Agar senada, makanya ini tidak dibuat wood panel. Permintaannya dibuat black piano atau hitam glossy. Terus door trim juga kita retrim ya, dengan jahitan aksennya warna krem menyesuaikan interior mobil. Perpaduan interior mobil ini di mana basicnya Innova itu dia warna krem, dipadukan dengan warna hitam. Jadi semakin elegan bosku. Nah ini untuk dashboard juga di cover dengan jahitan aksennya warna krem. Laci atas, ini kemarin laci atasnya itu hilang atau rusak. Kita belikan, selanjutnya di cover agar senada dengan warna jok. Dan jok ini kita sudah lakukan cover jok 3 baris dengan bahan Navarro kulit halus, perpaduan dengan jahitan krem serta list putih pada bagian tengah. Mewah dan elegan setelah dipegang oleh garasi mobil Semarang. Jadi di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya. Semewah ini bosku hasil kerajinan tangan kami. Dan di finishing akhir kan teman-teman melihat ketika tim salon detailing kami melakukan cleaning pembersihan sedetail itu. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri loh. Bagian seal plate, door trim, konsol box, dashboard, plafon kembali bersih. Jadi sedetail itulah garasi mobil Semarang hingga di tahap finishing tidak hanya body cat yang kita pikirkan. Jadi seperti itu. Ya, ini teman-teman bisa jadikan inspirasi nih konsep modifikasi di interior. Setelah itu kita akan membahas di bagian setir. Ini juga ada modifikasi di bagian setir. Jadi ini setir kita ganti pakai setirnya Fortuner GR ya. Fortuner GR. Dan ini tombol ini juga terhubung pada head unit. Coba kita kontak on. Kita nyalakan. Nah ini kemarin juga ada permintaan untuk reparasi bagian instalasi audio. Jadi kemarin audionya agak trouble. Kita lakukan reparasi, kita instalasi. Ternyata speaker bagian belakang sini kanan kiri mati, rusak. Nah ini kemarin kita ganti speaker belakangnya pakai Nakamichi. Nah di sini setir pakai Fortuner GR ya. Nah di sini ini kita fungsikan sebagai klakson. Jadi seperti itu. Jadi klakson bisa dari sini ataupun dari tombol sini. Dan untuk tombol ini terhubung ke sana bosku. Nah ini mode, saya pencet mode terhubung, volume. Nah di sini ini berfungsi terhubung ke head unit. Nah ini kemarin konsumen minta head unit diganti Android ukuran 9 inch plus ganti frame. Jadi ini framenya diganti model seperti Innova Barong. Dan untuk lampu pada bagian AC kita modif lampunya jadi ice blue. Jadi seperti itu. Nah terus ini kemarin tuh speedo ada trouble. Speedometernya itu trouble, kadang mati kadang nyala. Nah akhirnya kami diperintahkan untuk mereparasi speedometernya sekaligus memodifikasi. Nah, ini untuk panel speedonya sudah kita ganti dengan konsep ice blue ya warnanya. Jadi untuk indikator dari RPM, kecepatan, terus termasuk bahan bakar dengan temperatur radiator, ini kita modifikasi panelnya. Jadi seperti itu. Jadi kembali mewah dan elegan setelah dipegang garasi mobil Semarang bosku. Ini audio juga sudah enak. Oke. Jadi seperti itu bosku, sekilas project dari unit mobil ini sudah kita bahas kupas tuntas
apa yang telah kita kerjakan pada unit mobil ini. Cakep ya. Dan tidak lupanya, kita juga menyentuh finishing di bagian ruang mesin. Nah, ini ruang mesin kita buka. Saya ingin perlihatkan ke teman-teman semua. Nah ini ruang mesinnya. Mana ada bos bengkel cat, bengkel modifikasi ya, bengkel cat, bengkel modifikasi yang memberikan sentuhan finishing seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Gimana? Worth it bukan? Rela antri demi pengerjaan yang sedetail ini. Hanya ada di Garasi Mobil Semarang, bosku. Oke, jadi seperti itu ya. Sudah kita kupas tuntas project dari unit mobil ini. Buat teman-teman yang ingin melakukan pekerjaan seperti mobil ini, monggo silakan hubungi saja WhatsApp yang ada di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.